Pemirsa, insiden pilot dan co-pilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit dalam penerbangan dari Kendari menuju Jakarta mendapat kecaman dari berbagai pihak. Bagaimanakah sebenarnya sistem autopilot dan SOP keamanan dalam penerbangan di udara? Kita akan berbincang dengan Alvin Lee selaku pengamat penerbangan. Selamat sore Mas Alvin. Selamat sore Mas. Baik, Mas Alvin, bisa dijelaskan sebetulnya bagaimana peraturan dan juga SOP dalam dunia penerbangan sehingga hal ini bisa terjadi? Apa yang sebetulnya dilanggar? Dari SOP sebetulnya para pilot ini sudah mendapatkan waktu istirahat yang memadai, tapi memang kualitas istirahatnya yang kurang baik. Kemudian juga bahwa selama penerbangan ini kan berdiam pada penerbangan pertama dari Jakarta ke Kendari, co-pilotnya yang minta izin untuk tidur dulu. Kemudian ketika pulang dari Kendari ke Jakarta, gantian pilotnya yang minta izin tidur, tapi ternyata co-pilotnya ikut tertidur. Nah, ini seharusnya tidak terjadi kalau memang pilot-pilot itu dalam kondisi sehat jasmani dan juga mentalnya tidak lebih. Sebetulnya tidak untuk tidur selama penerbangan Jakarta Kendari ini bukan penerbangan yang panjang ya, hanya sekitar 3,5 jam penerbangan. Jadi tidak ada alasan sebetulnya untuk sampai tidur. Nah, kalau sampai tertidur berarti ada keletihan yang luar biasa. Nah, dalam hal ini yang perlu diperhatikan penjadwalan kerjanya. Saya kira penjadwalan kerja dan penjadwalan istirahat ini yang perlu ditinjau kembali. Baik, Pak Alvin, kalau kita lihat bahwa memang insiden ini ada unsur ketidaksengajaan begitu, dan Anda sampaikan bahwasanya adanya kualitas istirahat yang kurang baik. Lantas sebetulnya ketika ada insiden istirahat yang dilakukan begitu, apakah autopilot itu berfungsi dan sebetulnya apakah itu membahayakan? Baik. Cara kerja autopilot ini kan diprogram di kokpit ya, mau ke arah mana, ke titik arah mana, sudah diprogram, kemudian pada ketinggian berapa, kecepatan berapa, dan selama tidak diubah ya pesawat akan menuju ke titik tersebut, ke arah tersebut. Kebetulan pada saat kedua pilot tertidur itu diarahkan ke arah barat daya. Baik, artinya memang bisa dibilang bahwasanya pesawat yang melaju ketika menggunakan autopilot ini sempat disebutkan juga bahwasanya keluar dari jalur yang seharusnya. Apakah itu yang membahayakan? Benar. Ketika kedua pilot tertidur, itu kondisi pesawat pada ketinggian 36.000 kaki menuju barat daya. Seharusnya ketika mendekati pantai utara Pulau Jawa, pesawat diarahkan ke arah barat menuju Cengkareng, dan itu tidak dilakukan, tapi kenyataannya pesawat terus melaju bahkan melampaui Bandung pada ketinggian 36.000 kaki. Ini yang menjadi masalah adalah ketika melintas di utara pantai Jawa, Pantura, ini jalur penerbangan yang cukup padat, dan itu terjadi pada kondisi trafik yang cukup padat juga pada sekitar jam 8.40 pagi. WIB, yang mana trafiknya ini morning traffic traffic rahasia. Jadi sangat beruntung itu tidak terjadi kecelakaan di sana, dan saya juga yakin tidak lepas dari peran dari ATC yang memberikan peringatan kepada pilot-pilot lain yang melintas di jalur tersebut agar menghindari ketinggian 36.000 kaki itu. Baik, Pak Alvin, kalau melihat dari pernyataan Anda bahwasanya kualitas istirahat yang kurang baik, apakah lantas hal tersebut justru ada yang salah dalam penjadwalan jadwal bekerja dari pilot di berbagai maskapai di Indonesia atau seperti apa, Pak? Iya, saya merujuk pada kasus Batik Air ini. Kedua pilot itu lapor masuk kerja pada jam 1.25 pagi. Kemudian take off jam 3.14. Kejadian ini ketika tertidur pada sekitar jam 8.13. Jadi kalau dari waktu kerjanya ini masih dalam koridor. Nah, permasalahannya adalah
kerja tengah malam, masuk kerja jam 1.25, mungkin berangkat dari rumah tengah malam. Ketika kita istirahat, mereka berangkat kerja. Ini yang menjadi suatu tantangan. Metabolisme tubuh ini bisa terganggu kalau misalnya hari ini kita kerjanya tengah malam, kemudian 2 hari lagi kita kerjanya siang, kemudian 2 hari kemudian kita kerjanya malam lagi. Ini metabolisme tubuh pasti terganggu dan dampaknya adalah pada kebugaran mental. Baik, Pak Alvin, artinya apakah hal ini bermasalah pada sistem dan juga mekanisme dalam penjadwalan oleh maskapai atau justru dari masing-masing pilot yang mengatur jadwal untuk beristirahat? Ya, yang pertama maskapai tentunya perlu meninjau, semua maskapai, tidak hanya Batik Air ya. Apakah sistem yang ada sekarang ini layak dipertahankan atau perlu diperbaiki? Misalnya, kalau memang harus kerja malam selama seminggu penuh ini kerja malam terus saja. Jadi metabolisme tubuhnya lebih stabil. Kemudian pada pekan berikutnya kerjanya siang terus. Nah, yang kedua, pilot juga sebetulnya pilot itu berhak menyatakan kepada perusahaan bahwa dirinya sedang merasa kurang sehat dan tidak layak terbang. Itu berhak menyatakan itu. Baik, artinya ada pergantian shift dalam jangka waktu tertentu yang konsisten agar metabolisme tubuh dari pilot ini bisa betul-betul prima. Baik, Pak Alvin, kita beralih kepada sanksi yang ditegakkan bagi pilot dan juga co-pilot yang melanggar. Sebetulnya apa kira-kira sanksi yang akan diterapkan dalam dunia penerbangan? Apakah semacam cuti untuk tidak terbang terlebih dahulu atau berujung pada pemecatan atau seperti apa? Ya, dalam dunia penerbangan sebetulnya sanksi ini yang paling akhir dibicarakan, karena percuma saja memberikan sanksi ini hanya menyingkirkan orang yang mungkin membuat kesalahan tapi tidak mengatasi akar permasalahan itu sendiri. Jadi KNKT pun juga tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari akar permasalahannya di mana. Tapi pada umumnya pilot-pilot yang mengalami masalah itu memang dirumahkan, tidak terbang supaya bisa konsentrasi dan konsentrasinya ketika terbang juga tidak terganggu. Tapi hingga saat ini tidak membahas tentang sanksi, tapi lebih pada memperlancar proses penyelidikan untuk mencari solusi-solusi yang nantinya direkomendasikan untuk perbaikan. Baik Pak Alvin, artinya ketika kita mencari solusi tentunya ada evaluasi yang harus dilakukan. Dan kalau kita melihat kepada informasi yang beredar saat ini, tentunya banyak masyarakat yang khawatir dengan apabila mereka akan berangkat menggunakan pesawat. Lantas sebetulnya evaluasi semacam apa yang Anda harapkan dalam insiden ini? Ya, yang pertama tentunya evaluasi terhadap penjadwalan kerja, kedua juga pemeriksaan kelaikan kesehatan kita. Selama ini pemeriksaan kesehatan pilot yang sudah dilakukan secara reguler setiap 6 bulan ketika memperpanjang lisensi, itu pemeriksaannya hanya lebih pada aspek fisik, kondisi jantung, mata, dan sebagainya. Tapi kondisi kejiwaan ini yang belum tersentuh rasa-rasanya. Dan kita dari laporan KNKT itu kan juga terlihat pilot itu sudah barusan mempunyai bayi 2 kembar. Tentunya dia ini juga mempunyai beban mental. Pilotnya kalau tidak salah juga sedang proses pindah rumah. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu menjadi perhatian maskapai penerbangan agar ketika pilot ini mempunyai beban mental yang di luar kebiasaan, ini juga perlu ada dukungan-dukungan untuk mengatasi masalah mereka, membuat kejiwaan mereka lebih stabil agar juga berbuat keras dalam penerbangan. Baik, Pak Alvin, artinya tentunya sangat penting sekali bisa kita elaborasi dari pernyataan Anda untuk bisa adanya peninjauan kembali, evaluasi, dan juga kita harapkan bahwasanya penyelidikan dalam kasus ini bisa segera teratasi sehingga tidak ada insiden semacam ini kembali. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Alvin Lee selaku pengamat penerbangan. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.